Perkenalkan, nama saya Astia, NIM 27010250105. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS Jalan Pinggan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Sekaligus mahasiswa PPG Darjat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2005, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN siswa kelas 7 dengan materi taat, khauf, dan taubat dengan metode problem based learning. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, keridhaan, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Ada. Nama? Sakit Pak. Oh, sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan supaya bisa berkumpul kembali di tengah-tengah kita untuk belajar bersama. Oke. Selanjutnya kita cek kerapian. Ya, mulai dari atas, dari ke bawah, diperiksa. Barangkali ada sampah. Sudah aman? Sudah. Aman? Sekarang kita tepuk tangan anak soleh, anak soleha. 1, 2, 3. Anak soleh, anak soleha. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita ya seyogyanya sekarang ya menyanyikan bersama-sama yaitu lagu Indonesia Raya. Dengan cinta tanah air berarti kita mampu membuktikan bahwa kita termasuk orang yang beriman. Hubbul watan Innalillah. NKRI Harga mati. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan, dipersilakan untuk duduk kembali. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Merdeka. Mana semangatnya? Merdeka. Kita tidak boleh lelah, tidak boleh kalah dengan sifat marah. Kita harus selalu semangat berjuang dalam menuntut ilmu. Demi apa? Demi menyongsong masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, mari kita tonton video motivasi supaya kita selalu semangat dalam berjuang menuntut ilmu. Teruslah belajar dan berjuang, karena hanya itulah kita akan berkenan baiknya. Hiduplah setelah engkau mati besok, tapi belajarlah setelah engkau hidup selamanya. Mana tepuk tangannya? Mengulas kembali materi yang telah lalu, yaitu membahas tentang apa? Sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Jumlahnya ada berapa? 20. 20. Dari 20 itu dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama disebut sifat Siap. Yang kedua disebut sifat Tarbiyah. Yang ketiga disebut sifat Mahani. Yang keempat disebut sifat Manawiyah. itu. Mana? Sedang kepada siapa? Tentu ada penyebab. Kira-kira apa penyebabnya? Apa lagi? Malas-malasan, apa lagi? Nakal, apa lagi? Ya. Yang pertama, anaknya suka melawan. Kemudian, oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang taat. Kemudian apa sih tujuannya? Kita mempelajari tentang taat, tentang khauf, dan tentang taubat. Yang pertama tujuannya adalah mampu menjelaskan pengertian taat, khauf, dan taubat dengan bahasanya sendiri. Kamu dengan bahasa sendiri mengartikan apa itu taat, apa itu khauf, dan apa itu taubat. Nah, tujuan yang kedua adalah memberikan contoh perilaku yang mencerminkan sikap taat, khauf, dan taubat. Yang ketiga, mengidentifikasi sikap yang perlu dihindari terkait ketiga nilai tersebut, yaitu taat, khauf, dan taubat. Selanjutnya, kalian mampu menunjukkan apa? Sikap taat dalam kegiatan belajar. Nanti yang tertib. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Menunjukkan sikap takut berbuat dosa. Itu disebut dengan khauf. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap menyesali kesalahan dan bertobat. Sekarang mana tahu bab
ketiga ini yaitu menjelaskan tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu meliputi yang pertama taat, yang kedua yang ketiga sekarang masuk ke pengertian taat. Jadi perlu digarisbawahi bahwa taat adalah patuh. Kepada siapa? Perintah Allah dan nah, yang menjadi intinya bahwa taat adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Bisa dipahami? Ya, bisa. Insya Allah bisa. Untuk yang selanjutnya adalah dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Tolong dibacakan yang di belakang. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahu. Itu artinya ya, hai orang-orang yang taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang apa? Sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk ketaatan. Ada berapa sih? Dalam Al-Quran itu tadi itu yaitu ada tiga. Mana? Ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama adalah Allah. Taat kepada Allah. Ati'u itu fi'il amr, kata perintah. Fi'il amr, kata perintah asalnya adalah wajib. Jadi kita sebagai orang yang beriman hukumnya wajib untuk taat kepada Allah. Yang kedua yaitu taat kepada Rasul. Makanya Pak di sini ya ditulis lagi. Yang pertama ati'u, yang kedua ati'u. Itu menunjukkan wajib hukumnya kita sebagai orang yang beriman untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul. Ya, berbeda dengan ulil amri. Ada nggak kalimat ati'u-nya? Ada. Jadi perintahnya beda. Kalau perintah taat kepada Allah itu perintah secara mutlak, tidak mengkoyak, tidak bersyarat. Sama taat kepada Rasul juga sama, sifatnya mutlak, tidak mengkoyak. Artinya apa? Tidak bisa ditawar-tawar. Pokoknya kalian harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Berbeda dengan yang ketiga, yaitu ulil amri, yaitu pemimpin. Ini bersyarat. Ya. Yang namanya pemimpin bersyarat.
tawar menawar. Berbeda dengan yang ketiga, yaitu taat kepada ulil amri, pemimpin. Itu namanya ada muqayyad, ya, yaitu ada syaratnya. Syaratnya apa? Selagi pimpinan tersebut dan pemimpin tersebut yaitu apa? Yaitu melakukan taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul. Bisa dipahami? Insyaallah. Ini tentang taat. Yang kedua kita bahas yaitu tentang khauf. Apa khauf itu? Takut. Rasa takut kepada Allah. Ada nggak kira-kira malam Jumat jam 12 Jumat Kliwon, ya, hujan deras, terus apa? Lewat di kuburan. Kira-kira ada rasa takut nggak? Ada. Naik motor nggak pakai helm, pas ada polisi, wah putar balik. Itu takut apa? Takut. Takut apa? Dibilang. Nah, sama-sama takut. Tapi yang dimaksud takut di sini yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya apa? Yang dimaksud dengan khauf adalah rasa takut yang timbul karena kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, adapun dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Yang menjadi catatan yang perlu digarisbawahi dari ayat ini adalah wa iyaya farhabun. Ingat, iyaya ini didahulukan fungsinya muhasab, jadi hanya padaku saja. Ya, mereka takut. Tidak boleh takut kepada polisi, takut kepada lampu merah, takut kepada bondowo, ya, kubuda. Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena dalam ayat ini, ada iyaya. Ini menunjukkan muhasab. Jadi hanya kepada pula mereka merasa takut. Selain Allah jangan takut. Sama-sama makhluk, sama-sama akan mati. Takutlah kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Selanjutnya ada beberapa tanda-tanda, ciri-ciri bahwa orang itu memiliki rasa takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama cirinya adalah apa ini? Menjauhi maksiat. Yang antaranya apa? Apa lagi? Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Yang termasuk maksiat? Bolos, maksiat ya? Nyontek. Nah, itu apa? Harus dihindari. Kalau kita sudah tertanam rasa khauf di dalam hati kita, pasti tidak mudah untuk berbuat bohong, tidak mudah untuk menyontek. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu apa? Rajin ibadah ada dua. Ibadah syar'i, ibadah sosial. Ibadah syar'i itu seperti sholat yang sudah baku, gitu. Ya sudah formal ketentuannya. Nah itu apa? Seperti sholat lima waktu, puasa, haji itu syar'i Ada juga yang ibadah sosial. Contohnya apa? Membantu orang lapor. Kalau ada bencana berarti dari bantuan kepada
berupa kebantuannya bisa sembako, uang, pakaian dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Selalu introspeksi diri. Kira-kira hari ini saya berbuat apa? Kemarin berbuat apa? Selalu ya, dihitung-hitung. Ya, selalu seperti itu. Cirinya, yang selanjutnya apa? Takut amalnya tidak diterima. Yang selanjutnya adalah pengertian taubat. Taat sudah tadi, sudah sekarang taubat. Apa taubat? Adalah kembali kemana? Kepada Allah. Allah setelah melakukan perbuatan dosa segera kembali kita hanya kepada Allah. Begitu berbuat kesalahan, dosa segera kembali. Itu disebut dengan taubat. Nah kemudian apa dalilnya? Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhirih. Ya, yang jadi garis bawah adalah ya, kita dituntut betul-betul bertaubat yang disebut dengan taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha, ya, mudah-mudahan ya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan akan dihapus oleh Allah dan nantinya ya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Pengen taubatnya diterima? Pengen taubatnya diterima? Masih ada syaratnya. Menyesali perbuatan dosa. Ketika sudah melakukan perbuatan dosa, segera menyesal. Betul-betul menyesal. Kemudian setelah itu apa? Meninggalkan dosa tersebut. Jangan diulangi. Jangan seperti ini, sekarang menyesal, besoknya diulangi lagi. Jangan seperti itu. Itu namanya bukan taubatan nasuha. Yang namanya taubatan nasuha yaitu betul-betul ya perbuatan dosa kemarin harus ditinggalkan. Kemudian bertekad atau berniat tidak mengulanginya lagi. Yang keempat sama yaitu apa? Ya, jika menyangkut hak orang lain harus meminta maaf. Keutamaan Allah. Apa sih istimewanya? Apa sih utamanya? Yang jelas pertama, dosa-dosa akan diampuni. Yukafiro itu menutup, menghapus sayiat, dosa-dosa, kesalahan. Kemudian hati menjadi tenang, pelok, tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang selanjutnya itu apa? Dalil Quran surat Al-Zumar ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallahi. Ulangi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jelas di sini ada ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dosa-dosanya pendosa. Karena pembelajaran kita yaitu melalui pendekatan metode
problem based learning, ya. Maka sekarang kita buat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok A, B, C, dan D. Silakan dibuat kelompok. Ya, saya bagikan LKPD, ya, tugas kerja kelompok. Nanti di sini ada petunjuknya, ya, ada petunjuk. Di sini kita dibaca dulu. Nanti dari pertanyaan itu dijawab. Ya, kemudian ada video. Saya berikan kasus. Oke, saya bagikan dulu. Nah, sebelum mengerjakan kita tonton dulu ya videonya. Terabaikan seperti yang tadi ya viral di mana-mana video sedang kembali menghadirkan dunia pendidikan. Lalu tercatat juga dengan kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh teman sebayanya dalam beberapa tahun terakhir. Tapi berikan untuk Anda ini menjadi catatan juga untuk kita ya. Bagaimana lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kedua anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan juga perlindungan justru menyebabkan korban jiwa. Misalnya terjadi di September 2015, memang sekitar 3 tahun yang lalu. Ini terjadi di area SD Negeri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan bisa kita tahu bersama bahwa kejadiannya kronologis ini adalah siswa kelas 2 SD meninggal dunia setelah berkelahi dengan teman sekelasnya di lingkungan sekolahnya sendiri. Dan juga awalnya ini karena ada perkelahian mulut. Membayangkan ternyata ada kekerasan yang terjadi tanpa adanya pengawasan dari guru ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah. Semua berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Ia bersimpu memohon ampun, namun terlambat. Seketika, sekosong tubuh Mary berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Masih ada. Mana tepuk tangannya? Oke, setelah melihat mengamati 2 video tadi, sekarang silakan dikerjakan LKPD-nya. Kira-kira 10 menit cukup nggak? Cukup ya? Ya silakan dikerjakan. Barangkali ada yang ditanyakan boleh kalau kurang paham. Ada yang kurang paham? Sudah paham? Ya. Ada yang ditanyakan? Paham?
Ya, membacakan hasil diskusinya ke depan. Nah, sekarang dimulai dari kelompok D dulu ya. Dari D dulu, silakan dibacakan di depan atau A dulu. Silakan kelompok A untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami berempat di sini ingin mempresentasikan jawaban diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fian Fadlur Rahman. Perkenalkan, nama saya Adi Jauh Pertama. Perkenalkan, nama saya Laris Kenji. Perkenalkan, nama saya Jiro Fikri Maulana. Ini pertanyaannya, apa perbedaan taat dan tunduk? Perbedaannya adalah taat adalah tunduk terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan. Sedangkan khauf adalah takut kepada Allah. Mengapa seorang muslim harus merasa khauf kepada Allah? Karena Allah Sang Maha Pencipta. Sebutkan 3 syarat diterimanya taubat. Menyesali perbuatan dosa, meninggalkan dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Nomor 2, tulislah kasus yang terjadi dalam video. Kasus keterlibatan anak istri dalam konflik hingga berujung pada tindakan pembunuhan bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga menjadi cermin pelakunya nilai-nilai agama Islam ini. Oleh karena itu, pendidikan akidah akhlak harus diperkuat, bukan hanya pengetahuan tetapi juga kebiasaan beragama. Menurutmu, apabila pelaku dalam video tersebut bertaubat, apakah dia masuk taubat yang diterima? Jelaskan alasannya. Anak yang berani melawan orang tua menjadi tanda kemerosotan nilai adab dan akhlak dalam kehidupan keluarga. Padahal ketaatan kepada orang tua adalah punya dari ketaatan kepada Allah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku agar taubatnya diterima? Menyesali perbuatan dosa, meninggalkan dosa tersebut, dan berniat untuk tidak mengulanginya. Buatlah daftar minimal 3 hal yang akan kamu lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kebaikan diri. Yang pertama, tidak malas belajar dan selalu menarik pelajaran sekolah. Dan yang kedua, tidak menyontek dan akan rajin belajar. Dan yang ketiga, sholat berjamaah dan akan istiqomah melakukan sholat berjamaah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok A. Kurang yang boleh yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok B, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Delta Syahuri. Saya Ahmad Jiri Internasi. Saya bisa dari rumah. Saya Azrul Masjidano. Soalnya, apa perbedaan antara dan khauf? Bedanya adalah taat dan tunduk terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, sedangkan khauf adalah rasa takut kepada Allah. Soal yang kedua, mengapa seorang muslim harus merasa khauf kepada Allah? Karena Allah Sang Maha Pencipta. Soal yang ketiga, sebutkan 3 syarat diterimanya taubat. 1. Menyesali perbuatan dosa. 2. Meninggalkan dosa tersebut. 3. Bertekad untuk tidak mengulanginya.
Soal yang keempat, lihat dan perhatikan kasus yang ada pada dua macam video tadi dan berikan pendapatmu. Kasus keterlibatan anak SD dalam konflik hingga berujung pada tindakan pembunuhan sebenarnya tragedi kemanusiaan, tapi juga menjadi cermin rapuhnya nilai-nilai agama sejak dini. Oleh karena itu, pendidikan akidah Allah harus diperkuat, bukan hanya pengetahuan tetapi juga dalam kebiasaan perilaku sehari-hari. Video kedua, anak yang dari melalui orang tua menjadi kadang memerosotkan nilai adab dan akhlak dalam kehidupan keluarga. Padahal ketaatan kepada orang tua adalah bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah. Soal yang kelima, menurutmu apabila pelaku dalam video tersebut bertobat, apakah termasuk taubat yang diterima? Jelaskan. Menurut pendapat kami, taubat yang akan diterima jika taubatan nasuha itu taubat yang sungguh-sungguh. Soal yang keenam, apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku agar taubatnya diterima? Menyesali perbuatan dosa, meninggalkan dosa tersebut, dan tidak niat untuk tidak mengulanginya. Soal selanjutnya, buatlah daftar minimal 3 hal yang akan kamu lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan perbaikan diri ke depan. 1. Tidak malas belajar dan harus argumentatif berbuat sekolah. 2. Tidak menyempit dan akan rajin belajar. 3. Sholat berjamaah dan akan istiqomah melakukan sholat berjamaah. Mungkin cukup sekian dari kami berempat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Oke, selanjutnya yaitu dari kelompok C. Dipersilakan untuk maju ke depan. Mana tepuk tangannya? Saya ambil ya hasil diskusinya, dikumpulkan hasil diskusi dikumpulkan. Jawabannya bagus-bagus, ya, mantap-mantap. Untuk selanjutnya adalah bagaimana solusi ya, untuk menghindari terjadinya kasus yang ada di dua film tersebut. Apa kira-kira solusinya apa? Yang pertama yaitu apa? Harus taat solusinya. Yang kedua, yang ketiga, lagi dari solusinya apa untuk masalah itu? Oke. Rangkaian kegiatan pembelajaran tadi kita akan menyimpulkan sama-sama. Kira-kira yang pertama adalah apa? Kesimpulannya membawa menunjukkan kesadaran diri. Yang ketiga, selanjutnya itu kesimpulan dari pembelajaran kita tadi ya. Artinya bahwa kita
sekali lagi diulangi lagi bahwa sikap taat atau akhlak terpuji berupa taat, khauf dan taubat itu merupakan ya, sesuatu yang harus betul-betul ditanamkan dalam diri kita sejak dini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang ada di video tadi. Makanya dengan adanya sikap taat, khauf dan taubat ya akan membuat kehidupan kita menjadi penuh berkah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ada tes sumatif ya, nanti semampunya ya, nanti kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Oke, selanjutnya ya insyaallah ya pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan waktu di kemudian hari supaya Pak bisa bertemu lagi untuk membahas nah selanjutnya ada refleksi. Silahkan. Nah, ini maju satu-satu di dengan petunjuknya, berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak sesuai dengan kondisimu. Ya, paham? Nah, paham nggak? Nah, sekarang silakan satu-satu ya ke depan. Ya, ya, checklist ya. Seperti contoh begini, umpamanya nomor 1. Nah, saya dapat menjelaskan pengertian taat, khauf dan taubat dengan bahasa sendiri. Ya. Ini ya, jangan kecil aja ya. Kan banyak tuh. Nah, ini contoh ya. Ya, Silakan dimulai dari sana. Kasih tanda checklist. Ya, ya, dari ada nomor lagi ini checklist. Silakan, depan. Pahami dulu ya. Alhamdulillah ya, hasilnya memuaskan ya, semuanya dapat memahami pembelajaran yang kita ya, telah lakukan tadi. Oke, sebagai penutup ya, sebagai penutup dari rangkaian dengan kita ini berdasarkan
Harus dididik. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang jadi orang hebat itu bukan orang yang selalu benar. Karena dengan selalu benar, merasa benar, maka justru menjadi orang yang tidak benar. Jadi orang hebat itu pendosa, tapi dia mau bertobat. Kemudian apa? Mari kita amalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya oke. Sebelum diakhiri, silakan untuk ditutup dengan bacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelumnya mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi